Halo YouTube, hari ini saya mulai scalpingan lagi. Tapi saya main di gold ya. Tadi ada kesempatan masuk, kemudian saya masuk ke market gold di M1 dan masih floating minus. Masih menggunakan akun demo yang kemarin. Nah ini, open posisi yang kemarin di USDJP terkena SL plusnya di sana tuh. Dan video sebelumnya di GB USD terkena SL plus juga. Sekarang saya di gold, apakah dapat profit atau amblas? Masih menggunakan indikator yang sama. Satu video satu open posisi, atau mungkin sekarang mungkin dua posisi atau tiga posisi ya. Video yang sekarang ini kita lihat aja posisi gold ini sekarang lagi sideways. Sebetulnya ini sideways. Nah, yang satu sideways begini signalnya biasanya sering menipu, kadang-kadang sering menipu. Nah, udah floating profit, mungkinkah akan mengenai target atau mungkin terkena SL plus lagi. Oke, saya geser dulu. Ini biasa menggunakan SL plus ya. Apakah akan terkena target atau terkena SL plus lagi? Ini di M1 sudah down, MA 200 nya ini udah ditembus ya. Ini sebetulnya trennya lagi turun di M1, tapi saya lawan tren karena ada alasannya adalah ini kita tandai dulu ya, ini adalah puncak trennya. Nah, ini puncak tren kemudian dia membuat high ya. Ini puncak tren, dia membuat high lalu membuat lower high dan higher high. Berarti kan kalau seperti itu sudah menunjukkan sebuah reversal. Nah, kemudian dia membuat lower high lagi. Nah, sampai sini dia retrace dulu. Nah, kemudian setelah itu ada konfirmasi candle naik. Nah, saya masuk. Itulah cara saya entry untuk scalping ini. Ini spreadnya di gold tapi minim sekali ya. Lihat spreadnya, wow. Dan sudah terkena take price $4 hanya berapa menit, sekitar 3 menit.
Itu cara saya untuk open position. Sebetulnya saya hanya mengandalkan pertama itu ya konsep dasar sebuah tren ketika mau reversal ataupun continuous, seperti itu. Saya mau coba cari di pair lain ya, apakah ada signal lagi. Kalau di gold ini udah kelewat signalnya, udah nggak ada lagi. Coba kita cari euro. Nah, euro menembus uptrend. Contohnya ini lagi, ini adalah ujung sebuah tren. Ini ujungnya, ujung dia membuat high, membuat lower high dan higher high, tapi nah pada saat seperti ini kita jangan masuk dulu sebelum ada konfirmasi yang ketiga. Biasanya saya nyari konfirmasi yang ketiga. Ini baru dua kan. Di sini dia di break lagi, low yang ini di break lagi ke bawah, tapi kemudian dia break lagi ke atas, break high yang ini. Nah, dari situlah kita siap-siap entry di sini. Setelah low, di entry-nya itu paling bagus itu di SR ya, SR di bolak-baliknya. Ini adalah SR-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah SR-nya. Kalau pakai garis satu ini kadang-kadang kurang enak ya, itu untuk saya. Kalau untuk yang lain kan biasanya kan setiap orang kan berbeda-beda menggambarkan SR-nya. Kalau saya menggambarkan SR itu seperti ini. Nah, kalau ini kan menjadi sebuah area SR yang lumayan agak lebar, bukan satu garis. So, sini kan kena semua. Nah, sini mental, sini mental, atas mental. Nah, gitu. Jadi saya open posisi di area yang ini. Nah, untuk targetnya itu mencari support atau resisten yang lalu yang sudah ditembus. Contohnya sini. Nah, kan. Terus, tapi jangan hanya melihat sampai situ saja ya. Lihat zoom, terus zoom out. Ini mentok. Nah, pindah ke M15. Baru kita tarik ke kiri. Ini valid apa enggak SR-nya? Cus. Nah, di sini kan ada mental. Nah, di sini juga ada kan. Mental. Makanya dia sampai sini mental lagi. Kembali lagi mental. Nah, seperti ini ya. Akan kembali ke bawah dulu, kadang-kadang dia lanjut ke atas seperti itu. Target yang bagusnya sebetulnya ada di sini. Ini target bagusnya. Nah, ini adalah target yang bagus. Kita open posisi di sini.
SL nya sangat tipis di sini. SL nya bisa juga kita perbesar seperti ini. Nah, SL nya di bawah ini, target di atas. Warna hijau. Coba kita lihat. Ya, SL nya di sekitar sini. Kemudian open position kita di sini, sekitaran sini. Nah, target kita di sini. Berapa pip itu? Risikonya sekitar 5 pip, targetnya 10 pip, sekitar 10 pip. Ya, itu logis ya, berarti 1:2. Rata-rata dan kebanyakan seperti itu, 1:2, 1:1 umum ya. Ada juga 1:3. Resikonya 1, targetnya 2 kali lipat dari risiko. Yang advance ada lagi, yang paling advance itu biasanya 10:1, 1:10 sudah. Itu yang paling advance. Biasanya itu trader swing ya, yang memang sistem tradingnya sudah, dan pengalamannya juga udah lama di bidang ini. Sistem tradingnya sudah dibentuk, sudah direncanakan, dan saat dia juga menunggu konfirmasi yang memang perencanaannya itu sekali main di daily saja, itu nunggu sinyalnya aja dari 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Kalau scalping gini kan dadakan ya. Nah, mungkin video kali ini begini dulu ya. Saya sudah dulu scalpingannya. Mungkin besok-besok lagi bisa dilanjut. Dan sekedar info saja, ini hanya video untuk sekedar edukasi dan pembelajaran khususnya saya, dan umumnya untuk yang melihat. Itu pun kalau cocok. Kalau tidak cocok ya jangan diambil, karena setiap orang punya gaya masing-masing, punya trading system masing-masing, dan juga money management masing-masing. Oke, sekian, selamat malam.